Sekarang Gus, kita sudah mengetahui titik-titik Belanda. Yang pertama titik Belanda ada di lapangan Bung Dur. Yang kedua di Cibohel Almuk. Untung saja kita tidak memilih lokasi-lokasi tersebut. Iya betul Parman. Tapi setidaknya kita sudah mengetahui titik kumpul mereka. Ya begitu. Sekarang kita jadi lebih mudah untuk melakukan perlawanan. Tunggu dulu, saya bingung. Warga kita menggunakan bambu runcing, sedangkan para Belanda menggunakan senjata yang bisa menembak jarak jauh. Betul juga. Tapi sekarang kita sudah mengetahui markas-markas Belanda. Pak Aril, bagaimana saya tugaskan Anda untuk merampok senjata-senjata di markas Belanda? Apakah kamu berani? Siap, saya berani. Demi Indonesia merdeka, hidup atau mati, urusan belakangan. Bagus, laksanakan. Sekarang kita akan berlatih dengan memakai senjata. Dan alhamdulillah, Pak Aril sudah berhasil merampok senjata di markas Belanda. Pak Aril, bawa senjata ke sini dan bagikan kepada warga. Sekarang kita berlatih menembak yang benar dan akurat. Siap? Siap! Lapor Pak Rahman, saya rasa warga sudah siap untuk terjun melawan Belanda.
karena warga sudah lihai menggunakan senjata. Bagus kalau begitu. Bagaimana dengan persiapan yang lain? Untuk perawatan warga-warga yang terluka gimana, sudah siap Bu Pina? Iya siap. Untuk istri Pamuji gimana, sudah siap? Paling besok nyusul Pak Rohman. Oke Pak Rohman kalau begitu. Sekarang kita atur strategi saja. Dari laporan si pengkhianat bahwa Belanda berkumpul di lapangan Aldur dan pesawahan Almuk. Jadi kalau kita misalkan nyerang di lapangan Aldur, kita harus melalui sungai Lewi Bolang. Ingat, sungai Lewi Bolang. Jadi kalau misalkan kita mau ke lapangan Almuk, kita melalui kebun-kebun karet, kebun jati yang ada di situ. Siap semuanya? Siap. Kenapa dia? Lapor Jenderal, dia tertembak di saat kita sedang memantau. Siapa yang menembaknya? Tidak tahu Jenderal, penembak itu tersembunyi. Sikat! Kolonel, sekarang kita harus berkuat pertahanan. Sepertinya mulai ada pemberontakan. Prajurit, obati dia. Siap Jenderal. Diam dulu. Mereka banyakan. Alah, tembak aja sekarang. Harus bisa diatur kamu, jangan so jago. Alah, tembak aja sekarang. Diam di sini, jangan lari. Kejar mereka. Obati dia. Kenapa dia bisa tertembak, Gus? Karena dia ceroboh, Pamuji, tidak mau mengikuti arahan kami. Bagaimana dengan pasukan yang lain, Gus? Tidak tahu, Pamuji, kayaknya mereka mengepung di sekitaran lapangan Bungdur. Kalian tunggu dulu di sini. Saya mau eksekusi dia.
Harusnya mau udah senyap, pakai bisa saja lah. Sepertinya kita sekarang harus mundur dulu. Lain kali jangan berkeliaran sendirian. Ayo kita pergi. Kira aman na balik ke luar negeri itu teh? Kamari Pak Kades, ngani.
Balik suatu ya kayak aku duit. Oh, gampang duitnya orang minta dewe ke Belanda. Warga orang gawe kende. Benar. Jadi selama ini yang nyusahin warga itu bukan cuma Belanda, tapi pemerintahnya juga. Kamu sekarang ikut saya. Itu dia mereka. Kita habisi satu persatu. Yang lain pada kemana? Semuanya telah mati, tinggal saya satu sendiri. Kenapa bisa gitu? Tentara Indonesia, mereka menyerbu. Kalau begitu, kita mundur saja dari peperangan ini. Prajurit Belanda tadi sudah habis. Saya tinggal kejar mereka tadi. Ayo! 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 Lapor Jenderal, anak buah kita sudah mati dibunuh oleh Indonesia. Tersisa kita bertiga, Jenderal. Jangan. Berarti kita harus siap-siap pergi di tempat ini sebelum kita disergap. Come on, Jenderal. Saya tahu jalan pintas. Come on, come on, come on. Ayo. Ada informasi Gus, Jenderal Belanda kabur ke arah selatan. Oke, terima kasih infonya. Kalau begitu, kita bagi 2 tim untuk mengepung mereka. Siap.
Siapkan senjata kalian dan ikut kami. Angkat tangan dan ikut kami. Lapor Pak Rohman, prajurit Belanda sudah saya habisi dan jenderalnya sudah menyerah. Bagus. Saya juga sudah mendapatkan 3 tikus-tikus kantor. Kita masuk ke markas Belanda untuk tanda tangani bahwa Belanda sudah menyerah. Hari itu, langit desa menjadi saksi, jerih payah rakyat, keringat yang jatuh di ladang, air mata para ibu, hingga darah yang tumpah di tanah leluhur tidak pernah sia-sia. Perlawanan yang lahir dari keberanian rakyat biasa akhirnya membuahkan kemenangan. Penjajah menyerah, pengkhianat ditangkap, dan desa kembali ke pangkuan rakyatnya sendiri. Suara tangisan berubah menjadi sorak-sorai, dan rasa takut digantikan oleh harapan. Kini mereka tahu, dari perjuangan itu lahir keyakinan. Kebebasan bisa diraih asalkan rakyat berdiri bersama. Perjuangan rakyat tidak pernah sia-sia, karena dari keberanian merekalah tumbuh harapan, dan dari pengorbanan merekalah lahir kemerdekaan. Bawa bajingan-bajingan ini keluar. Kita tontonkan kepada warga-warga.